Nih, Mas Faris, apakah ini termasuk kepada semua yang ada di 6 narasumber kita, speaker kita yang sangat hebat ya. Ini kira-kira semua ini punya dosen favorit nggak sih? Gitu ya. Karena kan kita lagi ngomongin dosen juga nih. Setiap kita ya, saya sudah melewati masa kuliah dan saya pasti punya dosen favorit gitu ya. Sebenarnya para narasumber ini kita punya dosen favorit nggak? Terus kenapa jadi favorit dengan dosen tersebut gitu? Mas Faris boleh berbagi pengalamannya. Oh ya Bu, boleh dosen favoritnya boleh lebih dari satu atau hanya satu saja Bu? Ya, yang paling favorit satu saja. Nanti Ya soalnya udah kita ya Bu. akan bertanya kepada teman-teman yang lain. Soalnya sih jujur sih, ini semua dosen sih nggak tahu sih ada beberapa yang favorit tiga tapi karena diminta satu makanya saya minta yang satu. Nah, yang satu. Tapi itu bukan dosen tetap sih, melainkan dosen luar gitu. Melainkan dosennya itu sebut namanya Pak Harsono. Ya. Kenapa dosennya Pak Harsono? Karena Pak Harsono itu merupakan salah satu dosen yang memberikan saya motivasi, memberikan membakar semangat para mahasiswanya, termasuk saya sendiri. Terus kadang-kadang juga suka bercanda juga, dan gitu deh. Pokoknya Pak Harsono itu baik, suka bercanda, happy lah pokoknya. Kayaknya terlalu tersenyum kepada mahasiswanya, Bu Rini, Bu Eva. Itu jadi favorit saya, Bu. Gitu Oke. dosennya. Jadi karena ramah, humoris gitu ya, terus suka memberikan motivasi. Mas Randy sendiri, Mas Randy punya dosen favorit nggak? Kalau punya, kenapa? Oke, makasih Ibu begini untuk pertanyaannya. Jadi saya mau mengklasifikasikan terlebih dahulu nih, dua klasifikasi aja. Yang pertama, kalau dosen favorit selama masih kuliah itu saya ada gitu ya. Jadi beliau tuh dosen pembimbing saya dulu skripsi, itu yang pertama. Selain beliau orangnya humble gitu, baik, dan tidak mempersulit mahasiswa dalam perihal bimbingan, beliau juga ngasih tahu gitu bagaimana karakter-karakter yang harus dimiliki sebagai mahasiswa. Jadi selain mendidik juga memberi kesempatan gitu kepada mahasiswa untuk berkembang tanpa merasa dikekang. Itu yang pertama. Terus yang klasifikasi kedua, yakni setelah saya nggak jadi mahasiswa lagi, dosen favorit saya itu yakni atasan saya sendiri gitu dalam hal menjadi asisten dosen, yakni dosennya sendiri. Kenapa? Dikarenakan beliau itu orangnya memberi kesempatan gitu ya kepada asisten-asisten dosen beliau, jadi tidak mengekang selama tidak bertentangan dengan peraturan, maka ya diizinkan saja, semisal tugasnya membuat resume dalam bentuk IG story dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu diizinkan saja, dan juga orangnya sabar gitu, penuh pengertian dan tidak emosional. Jadi bisa disimpulkan kalau kriteria dosen favorit saya itu yang bisa mendidik, yang bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun asisten dosennya untuk berkembang lebih jauh tanpa merasa dikekang, dan juga yang bisa merangkul mahasiswanya gitu atau asisten dosennya supaya menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Kalau Mas Dika gimana Mas Dika? Apakah punya dosen favorit? Kalau dosen favorit sih ada di kampusku. Kenapa Mas Dika favorit dengan dosen ini? Waktu itu dia jelasinnya ya, tutor-tutornya meskipun rendah, tapi meskipun dia juga sebagai kaprodi, dia juga lumayan ramah. Dia juga cukup bisa mengantarkan beberapa mahasiswa bisa lulus lah.
Jadi ada sisi lain ya. Jadi ada keramahan dan memang membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan baik gitu ya. Nah kalau dari Ya, sini Bu Eva kita menangkap satu hal loh. Ternyata jadi dosen itu nggak cuma cukup pintar ya. Pintar itu nggak cukup ternyata ya. Jadi ada kompetensi lain yang justru membuat orang menjadi menyukai dosen ini, bahkan belajar banyak dari seorang dosen ini, yaitu adalah ketika seorang dosen memotivasi mahasiswanya, punya sikap yang humble, ramah gitu ya. Terus memberikan apa ya, rasa nyaman dan tidak emosional kepada mahasiswanya. Juga bahkan ada tadi perkataan yang menyebutkan bahwa dosen tersebut membantu menolong mahasiswa berkembang tanpa dikekang. Nah, ini luar biasa ya. Artinya boleh berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, jalan pikirannya, dan tidak memaksakan kehendak dosen terbaik menjadi apa ya, jadi pikiran yang terbaik yang harus diikuti oleh mahasiswanya sendiri gitu ya. Luar biasa ya Bu Eva ya, dari sini kita Iya, ngerti benar banyak. sekali. Baik, Kita silakan jadi Bu Eva. Iya, kita jadi lebih tahu ya Bu ya, bagaimana kita ketika tidak hanya hard skill yang kita miliki, tapi ada soft skill yang ternyata bisa menjadi kriteria buat mahasiswa, khususnya narasumber hebat di sini, terkait dengan dosen favorit kayak gitu, Iya, bahwa betul. penerimaan positif, terus keterbukaan dosen, kemudian fasilitasi, sikap yang positif itu membuat mereka nyaman dan Iya, menjadikan dosen tersebut sebagai dosen favorit gitu. betul. Kita bisa contoh nih Bu Rini. Iya, jadi ada banyak poin yang kita Iya, dapat justru ya. Juga beberapa benar mungkin Ibu. kawan-kawan yang hadir di sini juga mungkin adalah pengajar, mungkin guru atau dosen juga. Jadi banyak masukan yang diterima juga melalui jawaban dari narasumber kita yang hebat ini. Benar sekali. Baik, mungkin kita pindah ke yang narasumber hebat lainnya Bu ya, Ya, mengenai silakan. dosen ini. Mungkin ada kriteria lain mungkin yang belum disebutkan dari narasumber sebelumnya. Mungkin kita bisa coba Mas Randy kali ya Bu ya. Ya, silakan Mas Randy. Nah, mungkin terkait dengan kriteria lainnya yang belum saya sebutkan begitu, Bu. Nah, Maaf, tadi Mas Randy sudah ya? Iya, oh udah Bu tadi. Mungkin Iya, sudah Mas ya. Hilmi sepertinya yang belum. Oh. Dan Maaf Mas ya, Mas Faldi. Randy. Ya. Karena tadi benar. Karena tadi ada dua kriteria nih yang disebutkan Iya, sama betul. Mas Randy ya. Kita Dosen jadi pembimbing belajar beliau dan terkait dengan iya, pengampunya. benar, benar Ibu. Siapa tadi Ibu yang Mas Hilmi di ini yang ini? belum. Mas Oh, Mas Hilmi, Mas Hilmi. Faldi juga belum. Baik. Mas Iqbal yang belum juga. Mas Hilmi dulu deh, Mas Hilmi. Silakan Gimana Mas Mas Hilmi? Hilmi. baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk dosen favorit, sebenarnya saya juga kadang-kadang saya juga bingung sendiri dosen favorit saya itu siapa, karena semua dosen itu favorit, itu yang pertama. Yang kedua, di kampus saya tuh walaupun mahasiswa, kan kalau di fisika biasanya kan memang kebanyakan mahasiswanya perempuan, tetapi 90% dosen di tempat saya itu laki-laki. Jadi ya dosen itu kalau di luar kelas kadang udah kayak sahabat sendiri. Ya maksudnya kadang keakrabannya itu kan lebih gitu. Karena sama dengan dosen perempuannya jadi juga seperti itu. Karena memang mayoritasnya laki-laki. Cuma kalau ditanya favorit saya yang paling ya, itu pun palingnya sebenarnya juga nggak yang banyak banget. Itu ya paling dosen pembimbing saya sendiri. Ya karena jelas saya sering lintas berkomunikasi. Karena kan juga berkaitan dengan penelitian saya sejak S1 gitu. Iya. Saya kan S1 dan S2-nya kan dosen pembimbing saya sama. Kemudian kalau terus yang kedua ini sih sebenarnya terbuka dengan berbagai ide penelitian gitu. Jadi yang saya lihat dari dosen pembimbing saya tuh apapun ide penelitiannya, beliau tuh sebenarnya tidak mempermasalahkan. Yang paling penting biasanya kita itu harus tahu dulu. Maksudnya kita tuh sudah harus betul-betul paham sendiri tentang penelitian kita. Karena kan memang biasanya kalau kita mengerjakan skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian-penelitian lainnya, pasti kan harus paham. Pasti yang menulis harus paham sendiri dulu sebelum menjelaskan kepada orang lain. Kemudian kalau untuk kriteria, saya nggak tahu apakah saya mungkin kurang jelas tadi apakah sudah disebutkan atau tidak, tetapi yang pasti itu tadi yaitu mau terbuka dengan berbagai ide dari mahasiswanya. Karena kan yang namanya perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu, kadang-kadang kan mahasiswa tuh pada saat ingin mengutarakan ide tentang sebuah penelitian, bisa jadi kan ide itu memang belum ataupun sesuatu yang jarang terpikirkan oleh
dosen tersebut. Walaupun saya yakin dosen itu pasti paham, tetapi kan mungkin juga karena mungkin dikatakan ide baru karena biasanya memang belum pernah mahasiswa lain melakukan hal ini atau sangat jarang ada yang berpikir seperti ini. Tetapi yang pasti itu tadi mau terbuka dengan berbagai pemikiran mahasiswa tentang ide penelitian. Ya ini spesifik sih sebenarnya. Ya, luar biasa, bagus ya Mas Hilmi. Selain itu juga tadi Mas Hilmi tambahkan bahwa ternyata kedekatan seorang mahasiswa yang ketika di luar kampus as a friend dengan dosen dengan mahasiswa gitu, itu membuat kedekatan itu membuat hubungannya semakin erat dan akhirnya tercipta ikatan emosional yang cukup baik ya antara dosen dengan mahasiswa ya. Selain memang seorang dosen harus terbuka pada ilmu pengetahuan yang atau ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswanya. Dosen yang berhasil itu kan menciptakan mahasiswa yang lebih hebat dari dosennya kan gitu ya. Baik, mungkin kita ke Mas Iqbal ya sebelum nanti ke Mas Faldi ya Bu Eva ya. Iya, baik, Ya, baik. silakan Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ya. Apakah punya dosen favorit selama kuliah Mas? Kalau selama kalau selama kuliah untuk dosen favorit sih ada, cuma kayak gak terlalu mendetail gitu favorit itu gimana gitu. Soalnya kan ya seperti yang sudah dibilang Mas Ilmu tadi kan semua dosen itu kan favorit juga, itu sama kayak saya pribadi gitu. Kalau dibilang paling favorit itu ada satu dosen itu dia tuh ini sih ya dosen di salah satu mata kuliah gitu, yaitu ngajarnya tuh kayak apa ya, kayak lebih santai, lebih ramah juga, terus juga kayak apa ya, lebih kadang kayak ini sih, kayak kalau mendengarkan penjelasan dia tuh kayak lebih betah gitu, lebih betah, lebih nyaman gitu. Jadi kayak materi yang dijelaskan itu kayak lebih cepat paham gitu. Terus juga kalau diajak diskusi itu lebih lebih kayak mau menerima segalanya gitu loh, kayak menerima eh, kemampuan mahasiswa itu sendiri gitu loh. Dan dosen yang saya ceritakan tadi itu sudah sudah saya, dalam artian saya lobby itu menjadi dosen pembimbing saya untuk skripsi nanti itu. Sebenarnya sistem skripsi di kampus saya itu ada dua dosen pembimbing, dosen yang saya ceritakan tadi, dosen yang pertama sama dosen yang kedua itu eh, dosen untuk integrasi kesamaan itu masih masih belum saya lobby orangnya gitu loh gitu. Terus kalau dosen favorit itu satu lagi ada wali dosen saya sendiri itu eh cewek, tapi bukan bukan cowok itu. Jadi gimana ya, kalau misalkan kayak ada perlu apa-apa gitu kayak langsung fast respon, fast respon gitu. Jadinya kan kayak lebih lebih enak kalau misalkan DM mahasiswanya sendiri tuh kayak butuh apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, berarti ada unsur di mana seorang dosen favorit ini buat Mas Iqbal adalah orang yang memberikan respon yang baik, yang cepat gitu ya ketika ada masalah, sigap untuk memberikan solusi atau arahan solusi itu sendiri gitu ya Mas Iqbal ya. Baik, Mas Faldi nih. Mas Faldi, apakah punya dosen favorit? Kalau punya, kenapa Mas Faldi? Silakan Mas. Oke, terima kasih atas idenya, pesan-pesan yang disampaikan. Aku sih seharusnya ya dosen itu kan harusnya bisa berwibawa gitu ya, harus bisa berwibawa, terus dia harus bisa bertanggung jawab bagaimana dia menyampaikan penyampaian secara pembelajaran itu dengan cara wawasannya tersendiri. Kalau masalah soal aku yang suka, yang favorit, ya sebenarnya mungkin ini dulu ya, mungkin dari
sekjur atau tajur dulu yang mungkin yang paling bisa saya sukai, karena dia menurut aku secara pribadi dia memang dosen yang memang sudah lama ya berpengalaman, pasti mungkin dia sudah tahu bagaimana dia bisa mengenali mahasiswa itu sendiri, bagaimana secara integritasnya, secara kemampuan dia dalam berintegritas, secara berpengetahuan, secara juga apa yang punya dalam wawasannya, terus juga ya bagaimana kita juga menghadapi berbagai segala dalam luar lingkungan kampus itu bagaimana gitu loh, mungkin gitu aja. Ya baik, terima kasih Mas Faldi. Jadi kita sudah menangkap bahwa seorang dosen itu harusnya memiliki memberikan rasa nyaman kepada mahasiswa yang diajar dan membawa mahasiswa kepada kebenaran tentu ya. Jadi ada proses di sana.